Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kita baca selawat dulu ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi waj'al raja'i ghayra mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghayra munkharimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha karami waltuf bi'abdika fid daraini inna lahu sabran mata tad'uhul ahwalu yanhazimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami marannahat adabatil bani rihus sabah wa atrabal isahadil isi bin naghami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin
syafi'il mudnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tayyibin wa sahabatihil ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Jami' Nurul Huda, bil khusus segenap dewan pengurus, mulai dari pembina, penasehat, DKM atau pengurus harian, para imam dan asatidz, beserta relawan masjid dan jamaah bapak dan ibu, hadirin hadirat rahimakumullah wa waffaqana wa iyyakum limardatih, amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini, pagi yang sejuk yang membawa keberkahan, puji syukur kehadirat Allah mesti kita panjatkan, karena Allah telah memberikan kita pertolongan membuka hari dengan satu amalan yang begitu mulia. Subuh berjamaah, dilanjutkan mengisi waktu hingga terbitnya matahari atau waktu syuruk dengan merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran, mentadaburkannya, menghayatinya, seraya berharap kepada Allah sebagaimana Allah berikan kita pertolongan, taufik untuk berkenan, ringan langkah kaki dan hati duduk bersimpuh di hadapan Al-Quran. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan kita taufik untuk dapat mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini tajuk kita atau tema kita yang ingin kita tadabburkan dari beberapa panduan ayat-ayat suci Al-Quran adalah tentang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dibarengi dengan keringanan, kenyamanan. Keringanan dan kenyamanan. Karena sebagian orang, tidak sedikit jumlahnya, yang memahami bahwa pasangan iman itu ujian berat. Pasangan iman itu lelah. Pasangan iman itu beban. Padahal ayat-ayat suci Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang iman yang disertai dengan rasa aman dan nyaman. Sering kita dengar ayat yang sering kita baca, namun mungkin jarang dari kita yang mau merenungkannya. Contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sepintas orang memahami seorang mukallaf artinya orang yang dibebani, dipaksa, dituntut untuk menjalankan ajaran. Bila dia sudah baligh, mengikuti ajaran Islam setelah dia sudah baligh. Waduh, beban ini. Padahal Allah di situ memberitahukan la yukallifullah, Allah tidak pernah membebani nafsan, jiwa-jiwa ini illa wus'aha, bila pun beban itu diberikan hanya seukuran kemampuan setiap orang.
Tidak Allah bebani dengan hal yang berlebihan. Terlebih spirit Islam mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan, catat ini, menginginkan, bukan sekedar berkehendak, namun menginginkan keringanan dan tiada kesulitan buat kita. Allah inginkan buat kita hal yang mudah. Allah inginkan buat kita hal yang ringan, bukan yang berat maupun yang susah. Mari kita buka Quran surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ini ayat biasanya dibaca di bulan Ramadan. Diulang-ulang. Halaman berapa itu? Ayat 185. Karena kadang beda mushaf, beda halaman. Ketemu sekali? Halaman berapa di mushafnya? 29. Ya, ayat 185. Nah, kita buka dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, satu ayat ini menjelaskan banyak pelajaran penting yang tentunya bila kita gali dan renungkan akan memakan waktu, namun kita akan fokus pada tajuk yang kita jadikan dalil dalam tema pagi hari ini. Yang pertama, Allah berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Alhamdulillah, beberapa bulan lagi Ramadan akan tiba. Insya Allah panjang umur, sehat afiat, dapat keberkahan Allah di bulan Ramadan. Apa yang Allah turunkan di bulan Ramadan itu? Al-Quran. Kalamullah,
firman-firman Allah yang suci yang Allah rangkum dalam sebuah kitab. Tujuan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an hudan linnas. Tujuan yang pertama adalah Al-Qur'an dijadikan sebagai petunjuk, bahkan pembimbing bagi manusia. Jadi Al-Quran ini petunjuknya bukan sekedar petunjuk yang kita fahami, namun guidance yang membimbing kita manusia yang ingin selamat dunia dan akhiratnya. Hudan linnas. Jadi kata hudan itu bukan sekedar petunjuk seperti papan, petunjuk jalan. Bukan. Kalau kita pergi ke Bandung, mau pergi ke Bandung misalnya, pastinya mulai masuk tol sudah ada tulisan arah petunjuk Bandung. Itu namanya arah petunjuk, bukan petunjuk sejati. Petunjuk itu yang mampu menghantarkan kita hingga tujuan. Al-Quran itu hudan linnas. Juga fungsinya dalam Al-Quran terdapat bayinatin, bukti-bukti yang jelas, minal huda, dari petunjuk itu. Jadi selain dia petunjuk pembimbing, ayat-ayatnya pun jelas, terang dalam memberikan petunjuk. Tidak akan orang mudah salah faham memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Karena berisikan bukti-bukti yang terang, yang jelas dalam memberikan petunjuk. Wal Furqan juga berisikan pemisah antara yang hak dengan yang batil. Itulah Al-Quran. Baik. Ayat berikutnya berkenaan dengan hukum kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Namun kita tidak akan bahas secara detailnya, cukup terjemah saja. Faman syahida minkumus syahra. Siapa yang hadir menyaksikan bulan Ramadan, falyasumhu, maka wajib ia berpuasa. Wa man kana maridan, siapa di antara mereka yang sedang sakit, au ala safarin, atau berada dalam safar, maka fa'iddatun, boleh diganti puasanya, min ayyamin ukhar, dari hari-hari yang lain di luar Ramadan. Nah, poinnya pada ayat berikutnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan al-yusra terhadap kalian, bikum terhadap kalian, al-usra, al-yusra, kemudahan. Wala yuridu, dan tidak menginginkan, bikum terhadap kalian umat beriman, al-usra, kesulitan. Perhatikan ini jamaah, inilah spirit Islam. Ajarannya yang terkait dengan iman dan Islam semua berisikan atau aplikasi keinginan Tuhan memberikan kemudahan dan bukan kesulitan. Kira-kira jelas ini? Ya, ini untuk pembuka jalan kita memahami ayat-ayat tentang iman yang selalu disandingkan dengan rasa aman dan nyaman. Nah, baik, ayat berikutnya kita pindah. Quran surah An-Nisa ayat 83. An-Nisa ayat 80, ayat 28 maksudnya, halaman 83. Ayat 28 halaman 83. Kita ambil satu ayat di ayat 28 dari Quran surah An-Nisa ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Sudah ketemu? Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allahu Akbar. Halaman 28. Halaman 83 ayat 28. Sudah ketemu ayatnya? Lihat, Allah berfirman, yuridullah, Allah menginginkan,
an yukhaffifa, untuk memberikan keringanan, ankum, terhadap kalian. Kenapa? Wa khuliqal insan, karena Allah pencipta manusia, Allah Maha tahu bahwa khuliqal insan, diciptakan manusia itu dha'ifan, dalam keadaan lemah. Karena Allah tahu manusia itu lemah, Allah tidak ingin memberatkan manusia, bahkan ingin selalu memberikan keringanan dalam ajaran, keringanan dalam ketentuan. Artinya ajaran Allah yang Allah tuntut terhadap manusia untuk diikuti orang beriman, itu semua sudah diringankan oleh Allah. Tidak ada yang berat. Kewajiban sholat enggak berat, kewajiban zakat enggak berat, puasa setahun sekali, betul enggak? Zakat hanya bagi yang mampu dan memiliki kelebihan. Tuh, coba. Apa yang berat? Tidak ada membebankan manusia. Zakat saja yang terkait dengan harta hanya diwajibkan, satu, bagi orang yang mampu, kedua, itu pun bukan sekedar mampu, namun memiliki kelebihan harta. Enggak lebih, enggak wajib. Ya mampu mengcover kebutuhan rumah tangga, mengcover kebutuhan istri dan anak-anak, mengcover segala kebutuhan hidupnya, tapi setelah di-cover enggak ada kelebihan. Wajib enggak zakat? Tidak. Karena enggak ada kelebihan. Emang pemasukannya, income-nya satu bulan 25 juta, besar nggak tuh sebulan? 50 juta, besar nggak? Besar. Tapi kebutuhan rumah tangga berat buat dia. Istri 3 misalnya, anak 10 misalnya, ya, ya kan? Bayar kuliah, bayar listrik, bayar air. Rumah juga masih nyicil, bayar rumah cicilan tiap bulan, betul? Ya, belanja kebutuhan naik semua, masya Allah. Ya, 50 juta pemasukannya, iya, habis persis 50 juta. Wajib nggak zakat ya? Nggak wajib. Kalau gitu kapan dong? Nabi berikan sebuah solusi. Yang kau sudah belanjakan kebutuhan orang-orang yang kau tanggung hidupnya, itulah zakat, infak, dan sedekah. Coba Islam. Enak kira-kira? Punya kelebihan. Berapa yang keluarin? Semuanya? Sisanya? Enggak. Sebahagian dari sisanya. Sebahagian dari kelebihan harta yang dia miliki. Islam begitu indah, begitu mudah ajarannya. Ya, saya punya pemasukan 100 juta. Naam. Kebutuhan hidup sebulan, saya dan orang yang saya tanggung 85 juta. Berapa sisanya? 15 juta. Sebahagian dari 15 juta itu wajib zakatnya. Bukan dari 100 juta, bukan. Dari 15 juta keluarkan sebahagiannya. Berapa banyak? 10%. Berapa banyak? 20%. Berapa banyak? Maksimal 50% dari sisa 15 juta. Oh ya udah, berani, harus beranilah. Zakat panggilan iman 50% dari sisa 15 juta. Berapa? 7,5 juta. Oh belum berani, ya udah 20%. Belum berani 10% dari 15 juta. Sisa tadi income yang ia dapat berapa 10%-nya? 1,5 juta. Berapa sisanya? 13,5 juta. Simpen, saving, tabungan. Nah, coba tuh. Berarti berapa yang dia nikmatin? Yang dia nikmatin berapa tadi? 85 juta ditambah 13,5 juta. Itu sudah Islam. Haji. Sekarang informasinya biaya haji 87 juta. Katanya ada subsidi. Sisanya bayar 55 sekian juta. Wajib nggak? Wajib bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi
sabila. Enggak mampu sampai meninggal dunia, tidak dosa. Itu Al-Quran, itu Islam. Itulah iman, tidak ada beban. Karena Allah tahu manusia itu sangat lemah. Oh. Itu An-Nisa. Sekarang kita pindah Quran surah Al-Hajj. Biar kita tahu bahwa ajaran Islam ini spiritnya, ruhnya adalah keringanan, kemudahan. Allah berfirman, "Ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj." Kita sebelum Al-Hajj jawan ke Al-Maidah. Ya, habis An-Nisa ke Al-Maidah. Al-Maidah ayat ke-6, halaman mushafnya 108. Kita buka bersama-sama. Firman Allah Subhanahu wa taala, lihat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Allahu Akbar kabira. Lihat coba ini jemaah, ayat yang begitu agung. Ayat pertama dibuka dengan panduan Al-Quran terkait dengan bersuci. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka berwuduklah. Bagaimana caranya? Lihat, Al-Quran begitu simpel ngajarinnya. Maka basuhlah wajahmu dengan air, kemudian kedua tanganmu hingga siku, wamsahu, usaplah biru'usikum, kepala kalian, wa arjulakum wa arjulikum, dan basuhlah kaki atau usap kaki hingga mata kaki, ilal ka'bain. Ini wudu, simpel gak Al-Quran ngajarinnya? Enggak ribet-ribet. Itu cara wudu, basuh wajah ya hingga batasan wajah semua kena air. Basuh wajah dari mulai 3 jari di atas alis kita, tempat tumbuh rambut kepala, bagian atas, ya, menyamping hingga telinga, bawah hingga dagu, basuh semua, pastikan basah dengan air. Kemudian basuh tangan sampai siku, ratakan air semua sampai siku, pastikan sampai siku. Karena orang suka wudhu habisin doang nih, malas buka baju habisin doang, jangan, pastikan sampai siku. Usap kepala, ya, usap kepala, kemudian basuh atau usap kaki. Basuh atau usap kaki hingga mata kaki. Ini ada qiraah mutawatirah, wa arjulikum. Kalau dari qiraat Hafs ini, di mushaf Hafs, wa arjulakum artinya basuh kaki hingga mata kaki. Namun ada qiraah lain yang digunakan fikihnya mazhab-mazhab lain ini, usap kaki hingga mata kaki. Apa bedanya basuh? Basuh harus banjir, airnya mengalir. Kalau usap cukup basah saja. Wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian dalam kondisi junub, maka bersucilah dengan mandi, meratakan seluruh air ke anggota badan kita. Wa in kuntum marda.
jika kalian berada dalam kondisi sakit, au ala safarin, atau berada dalam kondisi perjalanan yang jauh, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau ada dari kalian selesai keluar dari tandas, ya, toilet, selepas BAB misalnya, aula mastumun nisa, atau kalian melakukan hubungan intim dengan para wanita, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak jumpai air. Tadi kan suruh mandi nih kalau junub. Nah sekarang junub juga bagaimana? Atau sakit, atau lagi perjalanan, nggak menjumpai air. Oh ada air, cukup untuk minum aja. Baik, Allah perintahkan fatayammamu sa'idan thayyiba, maka carilah tempat yang permukaan tanah yang agak tinggi, ya, kemudian ambil debu, famsahu, usapkan debu yang suci tadi di mana? Di wajah dan kedua tangan. Tuh, kedua tangan. Tapi di sini nggak disebutkan sampai siku. Maka sebagian ulama fikih bilang tidak mesti sampai siku dalam tayamum. Wajah dan cukup kedua telapak tangan saja. Namun sebagian ulama yang lain, mazhab lain mengatakan, ulama lain memahami, walaupun tidak ada sebutan siku, bertayamum pun juga harus sampai siku. Nah, lihat Al-Quran, indah gak? Simple tidak? Tuh, cara bersuci. Begitu mudah. Baik, ini semua tata cara bersuci untuk melaksanakan salat yang Allah ajarkan dalam Quran Al-Maidah ayat 6 ini yang begitu simpel dan mudah, bahkan cukup menggunakan debu bila tidak ada jumpa air. Apa yang Allah beritahukan? Ma yuridullahu, sekali-kali Allah tidak punya keinginan. Perhatikan ini. Sekali-kali Allah tidak punya keinginan. Apa yang Allah tidak inginkan? Liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan memberikan beban terhadap kalian. Coba jamaah. Allah tidak menginginkan apa? Membuat beban terhadap kalian dalam urusan beribadah, khususnya bersuci. Allah tidak berikan beban. Tapi apa Allah inginkan? Walakin, akan tetapi, yuridu, Allah menginginkan liyutahhirakum. Ada tatanan aturan bersuci yang begitu mudah, tujuannya untuk mensucikan kita. Coba jemaah. Allah nggak menginginkan hal yang berat, menghasib buat kita. Lihat coba. Yang Allah inginkan, Allah sucikan diri kita. Cukup? Belum. Ada lagi yang Allah inginkan. Waliyutimma ni'matahu alaikum. Yang Allah inginkan berikutnya, Allah ingin menyempurnakan nikmatnya terhadap kalian, atas kalian. Coba itu. Semua nikmat Allah. Tapi Allah ingin sempurnakan nikmat itu dengan memberikan aturan yang ringan, yang mudah, yang simple. Tidak membebani dalam urusan beribadah, terlebih bersuci. Allahu Akbar. Nah, tapi ingat, Allah berikan ini semua la'allakum tashkurun. Semoga kalian dapat selalu mensyukuri nikmat Allah. Gimana kira-kira? Iman Islam indah tidak? Ibu-ibu? Ibu? Bangun apa tidur? Coba. Islam indah tidak? Iman nyaman tidak? Al-Quran ajarannya begitu indah. Coba. Jangan salah paham tentang Islam. Jangan fobia dengan Islam. Islam itu berat ajarannya, harus begini, harus begitu. Belajar dulu yang benar. Semua keringanan Allah sudah berikan, kemudahan Allah sudah berikan. Dalam istilah Quran surat Al-Hajj, ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Sekali-kali Allah tidak ingin menjadikan beban berat terhadap kalian dalam urusan beragama. Dalam urusan agama dan urusan beragama. Itu. Tidak ada beban yang berat. Kira-kira gimana?
Hah? Udah mantap belum dengan Islam? Assalamualaikum. Gimana? Mantap kan dengan Islam? Lihat Al-Quran begitu indah tidak? Baik, sekarang kita masuk pada ayat-ayat tentang iman yang selalu Allah barengi dengan hal-hal yang nyaman dan aman. Pindah Quran surah An-Nisa sekarang, kita masuk surah An-Nisa ayat 147, halaman mushafnya 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Ma yaf'alullahu bi'adzabikum, Allah tidak akan menyegerakan eksekusi dalam mengeksekusi azab terhadap kalian. Perhatikan ini. Ma yaf'alullah, kata yaf'al itu melakukan pekerjaan dengan sigrah. Ya, fa'ala yaf'alu itu mengerjakan sesuatu pekerjaan, membuat sesuatu perbuatan dengan sigrah. Artinya ma yaf'alullahu bi'adzabikum, Allah tidak akan menyegerakan keputusan memberi azab pada kalian umat beriman. Yang penting kalian lakukan SOP-nya. Apa SOP-nya? 2. Yang pertama, in syakartum, apabila sekiranya kalian mau bersyukur kepada Allah. Tuh. Bersyukur kepada Allah. Satu orang kiai Pak di Jawa pernah ngasih amalan. Cung, nek kowe kepengen senantiasa ing dalam nikmate Gusti Allah. Bocah, santri, kalau kepengen selalu berada dalam nikmat Allah, dawamno, langgengkan ngucap alhamdulillah tok. Ada toknya tuh. Tok, kata Jawa. Kepengen selalu berada dalam kenikmatan Allah, gak dicabut nikmatnya, perbanyak ngucap alhamdulillah. Saya ketemu Pak seorang kiai Sali di daerah Jawa Barat. Ini kiai anaknya 47. Masih muda kiainya, paling baru 60 tahunan. Berapa anaknya? 47. Jangan tanya berapa istrinya, pokoknya anaknya dulu dah. 47. Ini kiai, subhanallah, duduk sama kita nih. Artinya saya ketika sowan pada beliau, kalau kita diam aja nggak suara ya. Ini beliau nih, bibirnya nggak pernah berhenti, lisannya nggak pernah berhenti ngucap alhamdulillah. Kalau orang tanya baru jawab. Kalau beliau mau jelaskan sesuatu, beliau ngomong. Rapi ngomong, alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan dimakan, dimakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar keluarga semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi lisan itu apa? Ngucap, nggak berhenti ngucap alhamdulillah. Saya bilang bener juga nih. Kalau tadi kaitkan pesan kiai di Jawa sama beliau prakteknya, pantas nikmat terus hidupnya. Anak 47. Pesantrennya bukan main. Rumahnya Masya Allah. Lisannya apa yang ucapin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perasaan gak ada yang lain tuh. Iya gak? Makan wajar. Ini kata Allah Ta'ala, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum. Allah gak akan menyegerakan, memberikan sanksi hukuman selama kalian mau
bersyukur. Kalau di ayat lain yang kita dengar apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti Allah tambahkan anugerah nikmatnya. Nah, minimal bersyukur apa? Banyak ngucap alhamdulillah. Tuh. Yang kedua, wa amantum, mau beriman. Tuh. Dua nih SOP-nya. Kalau mau dijaga dari sanksi hukuman dan nikmat tidak dicabut, dua perkara amalkan. Apa itu? Bersyukur kepada Allah, beriman kepada Allah. Kenapa? Nih, beritahukan. Allah beritahukan pada kita. Wa kana Allahu syakiran alima. Karena apa? Kok bisa sih Allah nggak mau kasih azab? Terlebih menyegerakan azab kepada hamba-hamba yang beriman, asalkan mereka mau bersyukur dan beriman. Karena Allah Tuhan yang tahu berterima kasih. Arti syukur itu apa? Yang tahu berterima kasih. Jamaah, berterima kasih itu apa sih? Namanya berterima kasih. Dua perkara seiring sejalan. Mau nerima dan lanjut ngasih. Kalau orang senangnya nerima doang, ya maunya dapat rezeki terus, maunya dapat kemudahan terus, maunya usahanya gol terus, tapi nggak mau ngasih, itu namanya orang yang kufur, bukan orang yang bersyukur. Tuh. Yang namanya bersyukur itu tahu berterima kasih. Berterima kasih, mau nerima, seiring berapa yang dia terima, segitu juga dia berani ngasih. Itu namanya syakir. Namanya apa? Syakir, sikap syukur. Kalau orang cuma mau nerima doang, tapi ngasihnya berat, itu namanya orang yang kufur, tidak syukur. Alima, dan Allah Maha tahu siapa di hamba-hamba, di antara hambanya yang bersyukur dan beriman kepadanya. Maka ini ayat pertama Quran surah An-Nisa yang menjamin iman, menjamin tidak terkena sanksi hukuman. Jelas tidak? Ya, baik. Yang kedua, Quran suratul An'am. Nah, Quran surah Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-An'am ayat 2, ayat berapa? 82, halaman 138. Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wahum muhtadun. Perhatikan, ini iman nih, lihat. Jaminannya aman. Rasa aman, tentram, nyaman dalam hidup. Alladzina, adapun orang-orang yang amanu, beriman kepada Allah. Dia beriman, walam yalbasu imanahum bizulmin, dan tidak membungkus imannya dengan kezaliman. Artinya orang yang beriman dan tidak suka melakukan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan. Orang yang beriman tidak membungkus imannya dengan perilaku kezaliman, Allah berikan jaminan. Apa jaminan kata Allah? Ulaika, mereka orang-orang itu, lahum, balasan bahagian untuk mereka adalah al-amnu, rasa aman dan nyaman. Tuh, lihat coba. Jamaah, ini yang jamin Allah ya. Yang penting syarat dan ketentuan berlaku.
dijamin oleh Allah tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa susah, tidak akan ada rasa galau dan gelisah. Buat siapa? Buat orang yang beriman dan tidak membungkus imannya dengan kezaliman. Wahum muhtadun, dan mereka selalu berada dalam bimbingan dan petunjuk Tuhan. Alhamdulillah. Tuh, gimana kira-kira? Kan nggak ada tuh iman dibarengi dengan kesulitan, tidak. Allah berikan jaminan aman kalau orang mau beriman. Ya, berikutnya Quran surah Al-A'raf, kita lihat. Al-A'raf ayat berapa? Ayat 96. Halaman berapa ini? Halaman 163. Ya Pak, lembarannya dibuka, digeser, dibuka. Itulah ngaji ya. Itulah ngaji. Bukan nguping ya. Ini ngaji namanya. Sudah ketemu? Paling atas. Ayat 96. Allah berfirman. Halamannya 163 ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Ya Allah, ya Allah. Perhatikan ini, janji Allah buat orang yang beriman. Walau anna ahlal qura, dan sekiranya penduduk sebuah negeri Ijoroyo, Gemah Ripah Loh Jinawi, ya, sebuah negeri ini, kata Allah, mau amanu beriman, penduduk sebuah negeri mau beriman. Setelah beriman, dia sempurnakan dengan wattaqau, dibuktikan imannya dengan bertakwa. Dalam sebuah ungkapan riwayat, Pak, disebutkan bahwasanya al-imanu uryan. Iman itu laksana tubuh yang telanjang. Walibasuhut taqwa. Pakaiannya adalah takwa. Mau beriman bertakwa? Allahu Akbar. Lihat janji Allah, la fatahna, pasti kami bukakan, alaihim, di atas mereka, apa yang Allah bukakan? Barakatin minas samai wal ardh. Keberkahan, banyak berkah, macam-macam berkah. Dari mana? Dari arah langit dan dari bumi. Allahu Akbar. Coba itu. Ini janji Allah. Janji Allah mesti berlaku. Yang penting syaratnya diikuti. Iman dan takwa. Ayo coba. Keberkahan dari langit banyaknya bukan main. Hujan bawa berkah. Yang turun dari langit udaranya sehat, menyehatkan. Ya, dari bumi, jangan tanya. Allah bukakan keberkahan dari arah bumi. Langit dan bumi dibukakan buat kita. Tuh, jaminan bagi orang yang mau beriman. Gak ada yang sulit, yang berat. Semua enak-enak semua ini. Coba, tinggal kita mau nggak melakukan panduan iman itu.
Mau tidak kita lakukan syarat-syarat keimanan tadi? Nah, ini Allah beritahukan nih, ada orang yang nggak mau memenuhi persyaratan tadi. Walakin kadzabu. Namun sayangnya akan tetapi mereka mendustakan iman. Mendustakan takwa. Tahu beriman itu perintah, iya tahu, percaya. Bertakwa apalagi tahu, tapi dia dustakan, dia tidak ikuti dan amalkan panduan iman dan takwa tadi. Ya Allah, apa akibatnya? Fa'akhadnahum, maka kami berikan hukuman. Hukumannya apa? Bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka usahakan dan perbuat. Jadi Allah pun ketika memberikan sanksi hukuman bukan tanpa alasan, tapi karena kesalahan manusia yang mendustakan Allah, mendustakan iman dan takwa kepada Allah. Allahu Akbar. Berikutnya lanjut, kita pindah lagi kemana? Quran surah An-Nahl. Lihat Quran surah apa? An-Nahl surah ke-16 ayat berapa? Ayat ke-37. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu. Halaman 278 ya, halaman 278. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah. Man sapane wong, tuh kalau di Jawa gitu laginya, ya. Man sapane wong amila kang ngamalke solihan perkara becik min zakarin saking wong lanang au unsa tiang wadon. Gitu kalau Jawa gitu Mas. Kalau Jawa juga gitu jawabannya ya. Ngaji logat. Logat Jawa. Siapa di antara kita yang mau beramal amal yang saleh? Apa itu amal yang soleh? Terjemahnya amal yang baik. Namun asal kata soleh itu seiring sesuai, cocok. Seiring sesuai, cocok dengan aturan yang memerintahkan kita beramal, yaitu Allah. Min dzakarin, baik dari golongan laki-laki, au unsa maupun wanita, tidak pandang bulu. Tidak ada pemisah gender di sini. Laki perempuan yang mau beramal saleh, yang penting wahwa mu'minun. Nah ini, yang penting orangnya beriman. Tuh, lihat tuh. Beramal saleh, tapi syaratnya orangnya beriman. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami berikan kehidupan buat dia, hidupnya thayyibah, berkualitas. Thayyibah, bagus hidupnya. Thayyibah, nyaman tak iya. Thayyibah, bahagia rasanya. Tidak ada beban berat, ya, tidak ada rintangan dalam hidup, semua nyaman. Ujian pun ujiannya dengan kondisi yang nyaman. Persis kayak orang ujian di kuliah atau sekolah, kalau ruang ujiannya nyaman, tenang nggak? Bisa fokus nggak? Iya, dalam ujian. Naam, kita di dunia ini dalam kondisi diuji oleh Allah. Apalagi beriman. Beriman itu ujian. Ketika orang memilih Islam sebagai agamanya, panduannya iman kepada Allah dan Rasulnya, itu berarti dia masuk ruang ujian.
Masuk ruang ujian. Tapi lihat Allah, kata Allah nih, kalau orang mau beramal saleh dan dia seorang yang beriman kepada Allah, betul-betul landasannya iman, maka Allah berikan hidupnya berkualitas. Hidupnya unggul. Hidupnya nyaman. Hidupnya bahagia, tentram, gemah ripah, loh cinawi. Tuh. Itu janji Allah. Bukan janji ustadz, bukan. Janji Allah. Belum lagi nanti balasan amal. Wala najziyannahum. Pasti kami berikan mereka balasan. Balasannya, ganjarannya bi ahsani ma kanu ya'malun. Ganjaran yang lebih sempurna dari apa yang mereka pernah amalkan. Kaidah dalam urusan ganjaran Tuhan, Al-Quran berikan panduan. Matematikanya 1 tambah 1 11. 1 tambah 1 11. Ini urusan amal kebajikan. Lalu amal dosa, 1 perbuatan, balasnya 1 aja. Coba lihat. Untung gak kira-kira kita nih? Beruntung gak kita beriman? Amal kebajikan 1 tambah 1 11. Amal kejahatan, amal keburukan 1, balasnya 1. Coba. Kurang apa tuh Allah Ta'ala? Begitu sayang hamba-hamba yang beriman. Coba itu. Nggak dapat nih kalau kita nggak beriman. Walaupun kita dalam rangka berada dalam ruang ujian. Kalau ujian mah, kalau tempatnya nyaman, ya fokus kita. Nggak tegang, pengawasnya bukan dosen yang killer, kan gitu ya. Enak kira-kira. Kalau yang ngawasin ujian, yes, ikutin sabar, tenang aja, fokus, nggak usah diburu waktu, nyaman, tenang aja. Enak kira-kira? Enak. Yang penting harus kita sadari, kita berada dalam ujian. Penutupnya Quran surah Al-Ankabut. Coba kita buka Quran surah Al-Ankabut ayat kedua, ya. Dalam An-Nahl, bukan 37 dong. An-Nahl 97. Iya, bukan itu, 97. Ya. Tadi saya nyebutnya berapa? 37. Oh ya, salah, 97, maaf. Ya, 97, mohon maaf. Tuh, Ibu terima kasih, diingatkan tuh. 97 ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, penutupnya, salah sudah isyraq, kita buka Quran surah Al-Ankabut. Al-Ankabut itu di halaman berapa sih? Halaman 396. Berapa nomor ayatnya? Ayat kedua dan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira an yutraku, mereka akan dibiarkan, ditinggal, an yaqulu amanna, setelah mereka berkata kami beriman kepada Allah,
wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diberikan ujian fitnah oleh Allah. Jangan pernah mengira kalau orang memilih iman lalu gak diuji, salah. Ya, Allah selalu menguji kita. Sekarang nih, ya sekarang saat ini sampai kita meninggal dunia, kita sedang berada dalam ujian. Maka tenang aja, jangan panik. Kalau panik, blank semua, betul nggak? Orang udah menyiapkan bahan belajar, kadang-kadang besok mau ujian malamnya udah begadang karena tegang, lupa semua tuh yang dipelajari, yang dihafalkan. Nah, ini pemberitaan dari Allah supaya tenang aja hidup. Hidup tenang supaya bisa menjalani ujian dengan nyaman. Nah, Allah beritahukan hidup ini penuh ujian agar apa? Anda buka Quran surah Al-Mulk. Tabarak situ ada. Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang terbaik amalnya, yang terbaik karyanya. Karena hidup ini untuk berkarya, bukan bermalas-malasan, ya, bukan banyak impian, tapi hidup mesti menjadi orang yang berkarya. Jadi jangan ikut yang lain, ikutlah Golkar. Apa itu Golkar? Golongan berkarya, harusnya bukan partai ya, harusnya gitu. Harus menjadi orang yang berkarya. Oh, itu tujuannya. Nah, di Al-Ankabut Allah katakan berikutnya, walaqad fatanna alladzina min qablihim. Kata Allah, kalian jangan mengira umat Muhammad mengira hanya kita doang yang dapat ujian. Tidak. Setiap umat sebelum kita yang mereka memilih iman kepada Allah, mereka pun diberikan ujian. Kita juga sama diberikan ujian. Kenapa? Allah ingin memastikan ini. Fala ya'lamannal ladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Untuk memastikan siapa yang imannya asli, jujur, siapa yang imannya bohong-bohongan. Itu hidup penuh ujian. Tapi jangan lupa, orang yang beriman selalu Allah barengi dengan rasa aman dan nyaman. Semoga Allah anugerahkan kita iman yang sejati, dan Allah anugerahkan rasa aman dan nyaman dalam hidup kita, sehingga kita nyaman menjalani ujian agar lulus menjadi orang yang sejati, jujur imannya, dan orang yang beruntung dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Ayo kita baca istighfar dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana innana amanna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin.
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina wa asqamina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra birahmatik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.